Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang ke-11, season yang kedua. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas tentang kasus-kasus terkini, kondisi yang sedang terjadi di bursa kita, di mana kita tahu bursa IHSG cenderung sepi. Juga saya akan membahas tentang update krisis Jiwasraya dan solusinya kurang lebih gimana, saat ini udah sampai di mana, dan lain-lain. Dan tentunya saya juga akan meluangkan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari rekan-rekan semua tentang kondisi terkini, tentang bandarmologi dan banyak hal lainnya yang terjadi di market saat ini. Oke, itu aja. Mari kita mulai. Oke, sekilas dulu kita bahas kondisi IHSG terkini. Seperti Anda lihat, minggu ini ya IHSG cenderung sempat menguat hari Selasa, Rabu, Kamis menguat walaupun ditutup kembali melemah, tapi ya disertai dengan keluarnya masih keluarnya dana asing di overall di IHSG. Nggak terjadi di semua saham, cuman ya kondisinya kurang lebih masih seperti itu di IHSG. Nanti kita bahas tentang BBCA dan BBRI yang ada kaitannya, seperti pembahasan podcast sebelumnya ada kaitannya dengan krisis Jiwasraya, krisis BPJSTK. Cuma ya kondisinya basically masih sepi. Kalau saya mengamati mengamati di forum-forum saham, di komentar-komentar di Instagram kami dan lain-lain, terlihat memang ya sudah terus semakin hari semakin lesu, semakin sepi karena kumpulan dari berbagai berbagai penyebab yang ada. Dan seperti saya katakan dari pertengahan Januari lalu ini series of misfortune lah ya. Jadi kumpulan-kumpulan kejadian yang kejadiannya bersamaan ya, saling berurutan, walaupun bisa dibilang kesalahannya banyak orang gitu, atau ya bukan kesalahan mungkin ya, kalau disebabkan oleh banyak orang. Kejadian pertama tentunya naiknya krisis bandar 2021 di pertengahan bulan Januari yang membuat banyak saham di ARB kan berjilid-jilid. Kejadian sebelumnya yang seminggu sebelumnya sebelum krisis bandar itu adalah ARB berjilid-jilid di hari vaksin yang dilakukan oleh Bandar Farmasi. Dilanjut dengan krisis bandar di pertengahan bulan Januari, kalau nggak salah mulai tanggal 16, krisis bandar bulan Januari, terus bersamaan dengan bangkitnya cryptocurrency karena dipom-pom Elon Musk. Dan lain-lain juga di waktu yang sama kita tahu adalah ekonomi lagi lesu, membuat orang di bulan Januari siap memberikan hidupnya buat dibelikan saham, tiba-tiba dibanting begitu kejam, orang kapok, stres, depresi, tiba-tiba ada bandar baru yang menarik perhatian mereka, bandar cryptocurrency banyaknya pindah. Banyak yang pindah, saya juga nggak bisa menyalahkan mereka pindah ya mereka udah stres, sudah ini at least sampai hari ini masih untung. Biasanya kayak gitu berakhir dengan kerugian. Kayak gitu kalau orang yang hanya bisa untung di masa bullish, biasanya ketika bearish akan berakhir dengan kerugian. Cuma kan sampai saat ini masih untung, nggak salah dong mereka keluar dari saham masuk ke cryptocurrency. Mungkin ketika cryptocurrency dibanting akan balik lagi, karena cryptocurrency juga semua yang udah trading cryptocurrency 5 tahun terakhir mengatakan yang sama, yaitu bandar cryptocurrency lebih kejam dari bandar saham. Bahkan bisa hilang gitu aja, kayak gitu, bisa udah nol harganya, tadinya 1.000 sekarang udah nol, udah nggak ada koinnya dan lain-lain. Itu yang saya dengar dari orang-orang yang sudah berpengalaman di cryptocurrency. Cuma ya itulah kondisi terkini. Salah satu hal IHSG sendiri ya belum ada tanda-tanda akan ada bullish kuat lagi akan datang gitu, paling rebound markup yang terjadi. Jadi menurut saya resiko masih ada di IHSG sampai menjelang sampai minggu kedua bulan April. Saya masih cenderung
IHSG masih berpotensi terkoreksi dan saya belum merasa harus cepat-cepat balik ke market untuk ngeborong saham mumpung lagi murah. Saya belum ada di titik itu, apalagi melihat pergerakan asing yang pelan-pelan masih keluar, marketnya masih sepi dan memang ya kita tahu ini eranya masih era busuk investing kayak gitu. Satu hal menarik lagi yang terjadi ini kami bahas di Instagram kami di mana ini ada suatu malam saya baca berita hari Selasa malam ini alasan di Dirut BEI tentang ini Dirut BEI tentang sepinya market, kenapa IHSG sepi gitu. Nilai transaksi Direktur BEI jelaskan sebab nilai transaksi di pasar modal menurun. Sebabnya adalah Januari efek, euforia vaksin, dan dibilang serupa di pasar modal luar negeri pada bursa Amerika minggu lalu aja masih all time high, dan wacana pembatasan mudik lebaran. Anda bisa baca sih lengkapnya tulisan saya di Instagram. Cuma basically saya bilang, aduh ini benar-benar either dianya memang clueless banget, memang nggak ngerti ya kan, nggak ada kewajiban kan, karena di Dirut BEI itu setahu saya sih nggak boleh, ya mungkin nggak ada peraturan resminya, cuman secara etika dia nggak boleh ngegoreng saham, jadi mungkin dia nggak ngerti perbandaran karena dia memang ya manajer lah ya, manajer yang ngurusin transaksi bursa. Dan mungkin dia juga nggak ngerti tentang saham atau simply ya memang nggak mau menyinggung siapapun. Jadi buat alasan-alasan seperti ini. Tapi kalau Anda baca di kolom komentar di Instagram kami, banyak yang sama speechless-nya sama saya. Ini kondisi. Jadi artinya apa? Apa negatif? Artinya kalau ngelihat alasannya sampai bulan April aja masih Januari efek, berarti ya, ditambah lagi kan kita tahu ya langkah strategis BEI ya menutup mata retail untuk melindungi bandar. Cuman pertanyaannya apakah ini waktu yang tepat untuk mata retail ditutup ketika retail semakin kehilangan kepercayaan terhadap bursa saham? Pertanyaannya itu kan, ketika retail semakin sakit hati karena ARB berjilid-jilid, apakah langkah yang tepat kedepannya ya udah kedepannya mata lu ditutup aja. Mata lu ditutup aja, jadi ARB berjilid-jilid pun Anda nggak tahu. Anda ya tiba-tiba aja anggap aja musibah. Jadi Anda nggak bisa mendeteksi apakah itu langkah yang tepat. Saya ngerti bahwa istilahnya bank pun akan memprioritaskan nasabah prioritasnya. Saya ngerti. Bukan berarti kita jangan berhenti nabung di bank kan. Cuman apakah ini waktu yang tepat untuk mengorbankan retail-retail kecil yang lagi susah menutup matanya demi memberi kebebasan bandar. Demi memberikan keuntungan, kenyamanan lebih buat investor asing mengambil uang dari investor retail, investor lokal di dalam negeri. Apakah ini waktu yang tepat ya? Mudah-mudahan jadi pertimbangan. Cuman kalau baca komentarnya ya kayaknya tidak ada kepedulian sama sekali kalau menurut pandangan saya. Hal lain juga yang menarik minggu ini hari Jumat, itu BankNet yang cukup sering kami bahas sejak hari kedua IPO. Saya sudah mengatakan ini bank yang IPO untuk meningkatkan harga diri. Meningkatkan harga diri perusahaannya. Dan luar biasanya bank ini IPO di harga 103 di awal bulan Februari 2021. Digoreng sampai 2.500. Banknya sendiri nggak ada. Ini hanya niatan untuk suatu hari menjadi bank. Jadi ini bukan bank yang eksis, banknya nggak ada. Ya izinnya mungkin ada, sertifikatnya mungkin ada. Cuman nggak ada cabang, nggak ada aplikasi, nggak ada apa-apa. Dan menariknya lagi, kita tahu kalau kita belajar di masa pandemik ini, hal terbaik yang bisa dilakukan oleh bank adalah ganti nama. Saya udah berulang kali mengatakan itu. Yang penting itu ganti nama. Lu nggak usah beroperasi. Lu nggak usah minjemin duit, nggak usah kredit, nggak usah segala macam, nggak usah. Ada pun nggak usah. Yang penting ganti nama. Dan ternyata ini terobosan baru. Banknetnya aja belum ada udah ganti nama. Diputuskan RUPS dia mau jadi Bank Aladin Syariah, dan kemarin hari Jumat ketika resmi keluar berita akan ganti nama lagi, kembali digoreng lagi. Kita lihat semua bank yang top performer setahun terakhir semuanya ganti nama kan. Bank Jago ganti nama dari Bank Arto. Bank BBKP jadi Kokmin apa gitu ya. Bank apalagi BRIS jadi BSI. Jadi yang penting adalah ganti nama. Itu poin. BankNet pun adalah bank ganti nama. Sebelumnya bukan BankNet namanya. Banknya tutup,
mungkin nggak bisa bersaing, jadi bank fokus ganti nama. Kita menarik banget ini dilihat kasus ini, berapa kalikah akan ganti nama dan apakah banknya benar-benar akan dibuka. Kayak gitu. Karena ya memang kita sekarang di era busuk investing, realitanya bahwa somehow barang busuk, barang nggak ada harganya, cerita itu jauh lebih berharga daripada bank yang benar-benar beroperasi, yang benar-benar cari untung dan lain-lain. Itu value-nya sudah sangat berkurang, pemahaman orang, karena memang saingannya sekarang cryptocurrency. Saingannya cryptocurrency dan yang memang nggak ada juga yang Anda pegang cryptocurrency. Bitcoin harga 800 juta Anda beli 800 juta akan jual lagi juga ke orang. Mau harganya 1000 pun Anda jual lagi. Bukan bisa Anda Anda bisa simpan. Cuma untuk dijual lagi pada akhirnya. Karena nggak ada fungsinya, nggak ada asetnya, nggak ada apapun di baliknya. Itulah era zaman sekarang yang memang mendatangkan perubahan cukup menarik. Dan ya kurang lebih itu update sekarang kita menarik. Saya sendiri menarik banget tentang terobosan baru bisnis perbankan di BEI. Jadi bisnis perbankannya itu di BEI. Ganti nama, goreng saham, dan lain-lain. Karena di sektor real nggak ada bisnis perbankan ini. Cuman bisnis ganti nama. Dan menariknya lagi, ini juga bisa dicontoh ke depannya. Karena banknya belum buka, ganti namanya jadi murah kan. Proses ganti namanya jadi sangat murah karena banknya belum buka. Kayak gitu. Kan biasa harus ada pelang. Kalau saya kebayang bank syariah, merger bank syariah itu modal ganti namanya aja berapa? Modal operasional ya, bukan modal ngegoreng saham yang saya maksud. Modal operasionalnya aja berapa? Ganti warna, di dalamnya ganti seragam dan lain-lain. Kalau banknya belum buka, banknya masih berupa niatan suatu hari buat bank, tentunya ganti nama nggak masalah kan. Saya juga punya project di tengah proses project itu baru mau direncanakan, boleh dong saya ganti nama, tinggal coret ganti nama baru. Dan somehow itu yang sangat laku dijual di masa stock market 2.0 ini. Oke, sampai itu aja. Sekarang saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dari Budi TJ, harusnya para market maker itu dirujuk jadi saksi ahli dalam sidang-sidang BPJS/TK, bukan dijadikan tersangka, apalagi terdakwa ya Bang Arga. Ya harusnya menurut siapa ya? Karena itu masalahnya. Ini harusnya menurut siapa? Kalau saya pribadi pernah cerita di season 1, bicara bandar season 1, saya sendiri pernah di-approach. Pernah disarankan, diajukan, ditanya mungkin lebih tepatnya, mau nggak jadi saksi ahli untuk kasus krisis bandar 2019. Saya sendiri pernah ditanya dan saya bilang, oh yes saya mau, kayak gitu. Cuman setelah dia ngobrol, setelah salah satu perwakilan yang minta saya datang ngobrol, dia sadar. Kalau saya yang jadi saksi ahli, saya akan lebih pro ke bandar daripada pro ke korban. Itu tidak sesuai dengan tujuan dari persidangan ini kan. Tujuan dari persidangan, ya tujuan dari korban mungkin ya, bukan persidangan. Dari tujuan dari korban yaitu memiskinkan bandarnya. Memiskinkan, mengambil aset bandarnya untuk mengganti kerugian negara. Kita tahu sekarang keluar berita-berita, ini luar biasa sih sebenarnya di Bursa Efek Indonesia ini. Bahkan di era ini aset perusahaan aja bisa disita untuk aset perusahaan adiknya bandar bisa disita. Perusahaannya padahal TBK harusnya milik publik kan. Itu bisa disita untuk mengganti kerugian negara. Jadi saya udah nggak ngerti lagi itu ini apa kayak gitu. Jadi misalnya saya ngebandarin satu saham, saya lagi happy profit taking, tiba-tiba ketika saya profit taking, ketika saya jual, tiba-tiba ada institusi itu yang beli. Nggak usah institusi, ada perorangan, ada orang yang punya pengaruh beli saham saya. Saya jual, ketika saya jual harus ada yang beli kan. Ada orang yang punya pengaruh beli saham saya dan dia nyangkut.
Terus somehow dia tahu ini yang jual si Arga, atau saya ini ngecap di podcast ini, saya bilang saya jual, tiba-tiba dia dengar, oh ternyata yang jual ke saya si Arga. Kurang ajar si Arga, didatengin, dituntut, Anda merugikan saya, merugikan harta saya, orang besar, saya dipenjarakan karena saya jualan, karena simply saya profit taking. Mungkin saya pun nggak tahu, anyway saya jual ke siapa, kan saya cuma ngeguyur yang di bid kan, nggak dibilang itu punya orang berkuasa yang beli ke saya ngeguyur, saya dicari kesalahannya, saya ditangkap. Bukan cuman itu, saya ditangkap, saya kebetulan punya saham lain, misalnya punya saham MAPI. Saya punya saham MAPI. Karena saya tujuannya saya dimiskinkan dan saya punya saham MAPI, akhirnya itu tas-tas, itu pakaian-pakaian disogok, di segala macam, akhirnya disita untuk mengganti kerugian. Saya udah nggak ngerti lagi ini udah kayak gimana gitu. Seburuk itukah knowledge tentang perbandaran di bursa kita? Itu cukup memprihatinkan kayak gitu. Sampai itu bisa terjadi gitu. Anda bisa lihat beritanya, ada satu ini dia protes karena aset perusahaannya disita karena dimiliki oleh adiknya Om Benny. Saya udah nggak ngerti lagi kayak gitu. Kok bisa seperti itu di sini? Cuma ya harapan kami ya mudah-mudahan ada knowledge lah. Bursa kasih knowledge sebagai sesama institusi kan, yang bisa saling berhubung, kasih knowledge tentang bandar itu siapa, pentingnya bandar, dan efek kehancuran yang bisa muncul kalau bandar itu ada. Karena saya sudah mencoba, ketika ketahuan saya pro bandar, saya langsung di-kick. Nggak jadi dulu lu jadi saksi ahli. Kayak gitu. Jadi harapan kita kembali lagi ke otoritas bursa, kita doakan supaya mereka dapat wisdom, hati nurani untuk menjelaskan bahwa harga saham itu ya diatur sama bandar. Kalau nggak ada bandar lebih kacau. Kalau bandar diusik lebih parah lagi. Nanti semua rugi. Semua rugi itu kayak bola salju yang semakin lama bisa semakin besar. Kalau nggak di stop dan dikasih tahu harga saham memang diatur sama bandar, nggak ada urusannya sama fundamental. Apalagi di masa pandemik. Ini cuma adu pintar aja kayak gitu. Ya kalau kalah pintar ya jangan marah lah. Ya berhenti paling kan. Kalau ada takut berhenti udah kan. Oke aja. Kayak gitu. Cuma ya kalau saya sangat ini market maker sampai diminta jadi saksi ahli karena mungkin itu nggak sesuai dengan tujuan atau nggak sesuai dengan tujuannya kayak gitu. Lanjut. Pertanyaan lanjutan adalah dari Stephen Nathanael. Biarkan IHSG lesu, yang penting kreatif trader tidak lesu. Bikin podcast 3 kali seminggu, Pak. Jujur saya lagi sibuk banget. Ini pun saya sempilin banyak banget Zoom meeting. Cukup banyak perusahaan yang hubungin kami pengen IPO, pengen dibantu, pengen meeting. Jadi saya sendiri sibuk banget. Cuma target saya at least ada seminggu sekali lah saya buat podcast kayak gitu. Seminggu 3 kali itu sesuatu yang mustahil untuk timeline saya, karena ya ada riset, ada banyak project masa depan yang sedang kami urus juga kayak gitu, dan banyak hal lainnya seperti itu. Jadi ini sih saya nggak bisa thank you, saya merasa happy bacanya, cuma untuk saat ini karena kalau saya fokus trading atau fokus jualan seminar aja, yes saya bisa stick di sini terus. Ya, saya sendiri bilang kan, sejak pulang dari Belai sampai hari ini saya belum beli saham. Saham yang ada udah saya kurangin kayak gitu. Saya fokus riset untuk bulan Juli nanti, untuk mengembangkan analisa bandarmologi beradaptasi di era penutupan mata retail kayak gitu. Jadi ya itu fokus saya kayak gitu. Jadi ya mau seminar sepi, podcastnya pun nggak ada. Ini ya mau nggak mau. Cuma karena podcast adalah tujuannya bukan jualan, saya pengen komit untuk adain setiap hari kayak gitu. Seminggu sekali, sorry. Lanjut, Bang. Saran karena sedang marak fitnah-fitnah dari netizen, saran saya video Abang dikasih timernya, Bang. Seperti podcast Om Deddy Kobuzer, karena Abang bahas ini termasuk sensitif. Saran aja sih Bang, sukses terus. Banyak banget yang like. Ya saya coba sih, saya nggak ngerti sih mau fitnah kayak apa, dan
selama cuman ngejelekin saya sih sebenarnya saya nggak peduli ya. Kayak gitu mau dipotong ini segala macam kan sebenarnya kalau memang itu omongan saya orang bisa lihat ke podcastnya dan lihat fullnya apa yang dikatakan. Cuma nanti saya pikirkan deh. Saya sendiri sampai detik ini nggak tahu caranya. Lihat ntar deh. Tapi thank you masukannya untuk perhatiannya Pak Rio Sihombing. Lanjut. Menurut data Bandarmologi, data Bandarmologi, ini data kontan ya, bukan data Bandarmologi. Saya pakai itu aja, data dari laporan keuangan BPJS-TK. Asuransi BPJS-TK sudah keluar sejak Oktober 2020 dari Antam. Bagaimana nih dengan kepemilikan BBRI dan BBCA? Kenapa tidak bahas sekalian Bang Arga? Yang saya bilang saya nggak bisa mengkonfirmasi itu BPJS-TK, yang pasti itu dana pensiun. Karena bukan dana pensiun, yang penting itu asuransi. Cuma kalau Anda mau lihat BBCA ini kita lihat sampai kemarin asing masih jualan. Berarti belum ada tanda-tanda BPJS-TK keluar. Kalau asing jualan, BPJS-TK jualan, kemungkinan retailnya nggak sanggup untuk masuk. Untuk nampung semua itu dan harganya akan jatuh mengerikan. Masih jualan, jadi belum ada ini tanda-tanda. Kalau kita lihat kepemilikan asuransi di ini di BPJS-TK saat ini cuma 5,2%. Kepemilikan asuransi di BBCA saat ini cuma 5,2%. Kalau saya lihat grafiknya, ini grafik kepemilikan asuransi. Menurut saya nggak ada pergerakan besar, walaupun ya pelan-pelan keluar sih. Cuma kita lihat di bulan November 6,5%. Akhir bulan Maret kemarin 5,51%. Ya mungkin ada outflow, ya ada dana keluar juga di asuransi di sini. Jadi mungkin mereka udah keluar sebagian juga. Walaupun ya kembali lagi untuk 1% pengurangan kepemilikan asuransi dan banyaknya asuransi di sini, menurut saya ini bisa tersebar. Apalagi BBCA itu lebih populer di kalangan fund manager, di kalangan ini ya manajer investasi, termasuk manajer investasi untuk asuransi, daripada Antam sendiri. Sebelum digoreng karena ini kan kepemilikan before digoreng dan setelah digoreng kayak gitu. Jadi ya menurut saya mungkin sudah keluar juga, cuman nggak sampai 1%, mungkin cuma 0,5% dari ini, setengah atau sekian 0,3%-an itu ya tebakan saya lah itu. Oke, lanjut. Itu BBCA, kita lihat BBRI. BBRI secara foreign flow dulu lah ya, bagi yang nggak punya sistem foreign flow jadi bisa lihat BBRI ini 2 hari ini kita lihat inflow-nya mengecil dan 2 hari terakhir mulai masuk walaupun cenderung kecil. Saya sendiri bahas ini di Telegram tentang tentang kepemilikan BBRI, aksi BBRI ini yang menurut saya ya masih belum, ini juga sama kayak HSG, masih belum lepas dari bahaya terkoreksi lebih dalam 1-2 minggu ini. Oke. Kalau ininya kepemilikan itunya, suka ada yang nanya, biar ini sambil saya tunggu. Sering ada yang nanya ini sistem apa, sekuritas apa. Ini sistem yang kami buat sendiri karena kami riset dan kami membuat tools sendiri. Kalau tertarik bisa ikut workshop, lihat website, teman. Saya ini dulu. Oke. BBRI kepemilikan asuransi dari 8,7 di bulan Desember, bulan Oktober itu 8,8, oke, enggak ya, pelan-pelan turun, sekarang 7,3. Ya, somehow ya memang ketika era yuk goreng saham itu, ketika retail semua kompak disuruh beli saham, ternyata pemain besar pada keluar. Seperti itu. Saya percaya kurang lebih hal yang sama yang sedang terjadi di cryptocurrency sekarang. Kayak gitu, jadi pemain besar sedang keluar, tapi keluarnya pelan-pelan sambil digoreng-goreng gitu. Nanti udah puas baru jatuh. Tapi kapan jatuhnya saya nggak tahu. Sama ya, somehow BBRI pun jadi ketika retail semua heboh masukin duit, disarankan, influencer semua menyarankan orang nukar uang tabungannya dibeliin saham, siapa yang jualan kan bertanya.
ternyata salah satunya asuransi dalam negeri jualan. Kayak gitu. Menarik ini. Lanjut. Sorry, kalau BBRI saya nggak bisa mengatakan gitu karena di waktu yang sama kepemilikan lokal semuanya menurun, artinya asing yang beli. Asuransi jualan tapi asing kemungkinan yang beli, bukan retail, karena kepemilikan retailnya juga turun. Saya ralat statement saya tadi, kalau Antam kan kita tahu jelas. Kalau ini kepemilikan lokalnya pun cenderung turun dari Oktober sampai sekarang itu cenderung turun. Di BBRI, kepemilikan lokal individualnya, retailnya turun, bukan naik. Kita lihat BBCA lagi deh. Saya nggak connect. Kalau BBCA naik, kepemilikan retailnya cenderung naik, walaupun dibanding Oktober ya turun dikit sih, tapi sebulan ini naik. Jadi ya keluarnya asuransi sebagian ditampung retail, kalau di BCA sebagian ditampung asing. Jadi masih better lah. BBRI dan BBCA masih better selama BPJS TK nggak paksa keluar barangnya. Ini masih jauh lebih baik dari Antam. Yang barangnya di retail. Kan pertanyaannya, kalau harga saham naik itu yang beli siapa, yang jual siapa, itu kan yang penting. Kalau yang beli asing masih oke, kayak gitu. Di saham-saham yang dibandari asing kan, yang beli kayak BBRI, yang beli asing masih oke. Kalau yang beli retail itu yang bahaya. Oke, lanjut. Januari lalu, ketika Bapak bahas tentang krisis bandar, karena BPJS TK, saya tidak mengerti kenapa krisis bandar ini penting. Baru sekarang saya mengerti kenapa CT langsung panik ketika ada sentimen krisis bandar. Oke, good. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Kalau Bapak yang diangkat jadi dirut BPJS TK, apa yang Bapak lakukan untuk menyelamatkan kondisi portfolio yang sudah merah membara di hampir semua saham ini? Ini ya, apa ya? Seru sih pertanyaannya. Cuma BPJS TK nggak nanya ke saya, dan kembali lagi kita nggak bisa ngomong gaya-gayaan gitu kan. Kalau misalnya technical, kalau harusnya pakai analisa dong, pakai trading strategi dong, tarik garis. Atau kalau saya gimana solusi BPJS TK, harusnya jangan bego, harusnya pakai bandarmologi, pakai foreign flow. Bukan itu masalahnya sekarang. Masalahnya adalah uang seabrek-abrek udah dibeliin saham. Hampir semua sudah nyangkut. Dan beberapa saham besar dibandari asing. Ya nggak bisa mereka bandarin. Itu kan masalahnya. Dan masalah lebih parahnya lagi, nggak ada yang berani untuk cut loss. Jadi duit nggak ada kan. Mau diapain? Emang kalau saya jadi dirut, saya ahli analisa bandar, emang mau saya apain? Kayak gitu. Unilever kapan naik? Udah nyangkut banyak. Ya tunggu akumulasi lagi asingnya. Kan gitu. Terus kapan akumulasi asing? Ya tanya asing, jangan tanya saya. Saya dirut BPJS. Misalnya seperti itu. Bukan asing saya. Kan gitu. Jadi masalahnya kan itu. Jadi nggak banyak yang bisa kita lakukan dalam kondisi, apalagi nggak boleh cut loss. Jadi kalau saya memang misalnya saya komit di situ, yang hal pertama yang saya ini kan adalah coba dulu nih atur. Coba dulu perbaikin kebijakannya. Karena menurut saya itu akan menolong baik dari sisi bandar maupun institusi negara. Kalau cut loss di satu saham, ada hukumnya dibilang tidak merugikan, tidak mungkin dituntut KPK dan menghilangkan uang negara. Menurut saya itu langkah maju. Dengan posisi saya misalnya sebagai dirut salah satu manajer investasi milik negara terbesar di Indonesia, mungkin saya bisa ngurus itu dulu. Nggak usah bandar-bandaran dulu, nggak usah narik garis dulu dan lain-lain. Toh kalau bandar masuk juga nggak bisa kita apa-apain kan. Kita cuma nunggu bisa keluar sampai berharap bandar naikin. Nyangkut di pegas nggak bisa kita apa-apain. Paling average down seperti yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Sampai rugi 350 miliar paling average down naikin nggak bisa dan lain-lain. Kayak gitu. Itu yang pertama sih gitu. Jadi saya akan mengurus dulu cut loss. Kalau misalnya bisa,
Mungkin saya akan buang beberapa saham yang dibandari asing yang sudah jelek. Intinya aman, saya ambil cashnya. Saya fokuskan di Pegas untuk cari kekuatan untuk bisa ngegoreng Pegas. Kayak gitu. Karena kepemilikan asing sudah kecil, cari tim bagus, cari itu untuk bisa ngegoreng Pegas supaya harga Pegas bisa naik lagi, kerugian terbesarnya bisa diinikan. Karena nyangkut di Unilever, nggak akan dijual semua pun nggak cukup buat ngegoreng Unilever kalau asingnya masih terus jual. Kayak gitu. Udah 5 tahun nyangkut di Unilever pun nggak banyak bantu. Karena asingnya di Unilever kan masih terus jualan. Ya, masih merata kayak gini nggak cukup uangnya kalau ini. Asingnya kan udah jualan ini ketika masih 11.000, sekarang tinggal 6.000 kayak gitu. Udah banyak dimiliki, cuman nggak terlalu berat untuk ngangkat Unilever, mending ngangkat Pegas. Ngumpulin dana, ngumpulin ini, asingnya pun penjualannya udah ini, jadi ya tinggal butuh agreement dengan bandar-bandar lokal lain untuk ngegoreng supaya bisa dinaikin, kalau perlu ke 6.000 lagi, terus di 6.000 kita jual lagi ke retail. Agreement sama bandar-bandar pemilik Pegas yang ada, bandar lokal yang bisa di ini, dan tentunya bandar lokalnya pun dikasih knowledge bahwa sekarang udah ada perjanjian nih. Lu bisa kerja sama-sama gue tanpa ada resiko lu dimiskinkan kalau misalnya gue rugi dan lain-lain. Itu yang akan saya lakukan. Jangan kembali lagi, ini kompleks kan, ini bukan urusan sederhana. Lanjut, lucu pertanyaannya. Bagaimana dengan krisis BPJS ini? Apakah masih fase awal-awal, masih bisa memburuk atau akan cepat berakhir? Kalau lihat porto BPJS TK jumlahnya hampir 100 triliun. Kalau memang mau dicairkan, saya belum melihat ada indikasi itu kan. Kalau dari kita ambil statementnya aja, dari statementnya kan mau dipilih dulu, terus mau diinikan, mau dijual. Dijual pun pertanyaannya mungkinkah itu masih dalam kasus merugikan negara? Karena analis saham, saya boleh ngecap itu nggak merugikan, itu nggak merugikan. Itu karena analis saham, kalau KPK dia nggak peduli. Ya gue tangkap aja, itu kerjaan gue. Tadinya asetnya segini, tinggal segini, gara-gara lu cut loss bisa ditangkap. Jadi nggak semudah itu analis saham ngecap, kayak gitu. Membantu itu. Jadi kalau memang mau dicairkan, mau dikurangi, apalagi ngurangin dalam jumlah ekstrim, ini masih bisa panjang. Tapi tentu aja ada kemungkinan bantingan asing dan lain-lain, karena kemungkinan kan di rootnya belum ngerti banyak tentang saham kan. Kemungkinan itu karena memang dia orang perbankan yang dari kuliah di bisnis perbankan, tiba-tiba dia masuk bisnis kuliner di bursa. Tentu itu dua hal yang sangat berbeda kan. Masuk bisnis kuliner beneran aja beda, apalagi di bursa yang lebih kompleks. Jadi ada kemungkinan perubahan strategi. Atau ada kemungkinan paling sederhana, apa komitmen mengurangi portfolio saham dan portfolio reksadananya itu nggak dilakukan dengan menjual saham yang ada karena banyak resikonya, tapi dilakukan untuk uang-uang premi di masa yang akan datang. Misalnya setiap bulan dapat premi 20M. 20M biasanya 3M-nya masuk saham, 2M-nya masuk reksadana. Itunya di stop. Otomatis rasionya berkurang kan. Udah sesuai dengan janji yang disampaikan ke DPR, janji dirut kan, itu kan ini juga kan, dia image dia juga, kita nggak berharap dirutnya langsung narik kata-katanya, tapi dilakukan lebih smooth. Dan tentunya juga masalah lainnya adalah kejelasan dengan reksadana yang dibeli BPJS itu, karena sahamnya bisa macam-macam, itu juga bisa menyebabkan krisis yang lain. Apakah reksadana itu akan dicairkan? Apalagi kalau ada reksadana tunggal, itu bisa masalahnya sama seperti krisis 2019. Itu pun harus dirapihin. Jadi memang ya cukup ngejelimet. Cuman menurut saya solusinya itu, dan sampai level mana saya sendiri belum tahu. Saya lihat aja kalau ada optimisme bandar-bandar terlihat mulai akumulasi lagi, asing mulai akumulasi lagi, ya saya anggap berarti masalahnya mereda. Karena ya ini kan masalah intern kalau kayak gitu. Atau ada berita tambahan yang misalnya ini. Analisisnya high class player memang keren Pak. Oke, thank you. Pak Hendra Adi Saputra.
Saya newbie dan belum mulai trading saham. Saya sengaja mau belajar dulu sebelum mulai trading. Wah, bagus. Setelah belajar sama 2 bulan, saya melihat saham sekarang jadi kurang menarik dan risknya besar. Dan risknya lebih besar dari rewardnya. Bisa minta nasihatnya apakah sebaiknya saya tetap masuk saham, menunggu dulu, atau masuk ke kripto? Kalau kripto saya tidak bisa banyak komen karena saya nggak trading kripto. Jadi menurut saya apapun nasihat saya tentang kripto itu yang nggak memenuhi syarat lah kayak gitu untuk didengarkan siapapun. Kayak gitu. Kalau mau dengar silahkan. Satu-satunya yang saya percaya, kripto sooner or later akan hancur, akan jatuh dalam lagi, mungkin akan bangkit lagi, tapi akan jatuh lagi. Karena itulah prinsip hukum yang mengikat semua instrumen investasi, termasuk saham. Kripto pun karena ini instrumen investasi, saya percaya akan jatuh. Dan ya sekarang untung karena memang lagi pada naik. Itu satu. Kedua, bisakah minta nasihatnya apakah sebaiknya masuk ke saham atau menunggu dulu? Jadi menurut saya seperti ini. Ini bagus sih. Jadi Bapak Hendra ini belajar, riset, ngelihat kondisi, dan tahu resiko. Dan jadi ngerasa risknya lebih besar dari rewardnya. Itu udah good point. Karena hanya orang seperti itulah yang bisa berhasil dalam satu sektor, dalam satu bisnis, dalam satu usaha. Yang sudah belajar, sudah meneliti, sudah mengetahui risknya, sudah mengetahui rewardnya. Kripto mungkin Bapak ini tertarik karena cuma dengar orang kan. Orang ini untung, orang itu. Anda nggak tahu opportunity, nggak tahu reward. Anda cuma tahu harganya terus naik. Jangan lupa, teman Anda mungkin dulu pernah ada yang beli di 100, sekarang udah 700. Anda dikasih tahu, saya sukses. Oke. Berarti dia sukses dari 100 ke 700. Tapi ketika Anda masuknya kan di 700. Anda tahu nggak risknya? Anda tahu nggak rewardnya? Karena Anda nggak bisa ngambil pengalaman teman Anda yang belinya di 100 dipakai sebagai panduan buat aksi Anda yang belinya di 700. Kan beda kan? Kayak gitu. Jadi itu yang harus Anda pikirkan. Jadi menurut saya, ini kalau udah belajar, ya kalau Anda mau meluangkan waktu buat belajar kripto untuk menilai risk rewardnya, silakan. Tapi ini kan Bapak Hendra ini terlihat cukup konservatif ya, cukup hati-hati. Menurut saya adalah Anda sudah satu langkah, udah belajar, udah bisa ngebayangin risk, bisa ngebayangin reward, udah punya pandangan yang lebih baik. Dan kalau Anda masuk saham sekarang atau menunggu dulu, Anda tinggal nunggu panen. Karena jangan lupa, yang panen di kripto sekarang pun adalah yang setia di kripto pada saat saham lagi heboh-hebohnya dulu kan. Di Januari. Itu yang ini kan, itu yang paling untung kan. Yang punya kripto sejak akhir tahun 2020. Sejak awal tahun bulan Januari, awal tahun 2021, mereka yang paling untung, mereka yang punya di harga bawah. Bener kan? Ketika semua orang pamer screen cap, dia setia di saham, dia setia di kripto. Sekarang sudah digoreng, dia yang panennya. Kayak gitu. Jadi artinya apa? Saya sih percaya akan bolanya suatu hari akan berputar lagi, pindah lagi ke saham. Dan yang setia di saham lah yang akan duluan. Yang pindah-pindah cuma cari yang mana yang lagi hot, cuma cari yang lagi naik. Biasanya malah yang nggak dapat di mana-mana ujungnya. Sekarang mungkin dapat, tapi kan dia nggak tahu resikonya juga. Dia nggak tahu kapan harus keluar. Bisa lama-lama habis juga. Pindah lagi ke saham, kripto dibanting, bingung lihat mana, wah saham digoreng, masuk lagi ke saham yang digoreng. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau tanya saya sarankan Anda bisa masuk ke saham sekaligus belajar, bisa kurangin dulu posisinya atau bisa nunggu. Untuk kalau masuk kripto ya saran saya dengan melihat kebiasaan Anda ya Anda pelajari dulu di kripto, jangan cuma dengar teman Anda untung beli di 100, sekarang 700. Karena Anda nggak beli di 100 lagi kan.
Anda belinya di 700. Jadi semua pengalaman teman Anda itu udah nggak relevan buat Anda. Karena Anda belinya di 700, bukan di 100. Lanjut, Vineta Kumari. Namanya aneh banget. Saya terlalu merasa nyali. Saya terlalu merasa nyali. Saya merasa nyali saya tidak cukup besar untuk masuk kripto. Jadi mau stay di saham aja. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan seorang trader ketika kondisi market seperti sekarang ini? Latihan sih menurut saya. Latihan, maksudnya latihan itu nggak harus latihan trading tektok kecepatan jari, nggak usah. Anda bisa mengevaluasi trading masa lalu Anda. Bulan ini workshop money management dan psikologi trading itu mecahin rekor pesertanya. Selama ini itu salah satu workshop paling gak laku yang kami adakan. Meskipun saya berulang kali promote, ini workshop yang sangat penting. Tapi pesertanya paling dikit bulan ini. Kenapa? Karena banyak yang merasa kondisi inilah istilahnya, mungkin sederhananya kalau Anda yang dagang, itu bulan puasa, bulan Ramadan bukanlah waktu yang tepat untuk ngeberesin manajemen. Karena itu waktunya Anda dagang, waktunya Anda panen. Itu bukan waktu yang tepat untuk beres-beres manajemen gitu. Ganti pegawai lah ini, ngerenovasi toko. Jangan lebaran. Lebaran waktunya lu jualan, ngumpulin duit sebanyak mungkin. Tapi setelah lebaran, kalau sepi, kalau Anda mau mengupgrade toko Anda, mengupgrade kemampuan jual Anda, dilakukan setelah sepi kan. Kurang lebih hal yang sama terjadi sekarang. Saya pun mengatakan udah sebulan lebih, saya mengatakan saya waktunya riset bagi saya. Karena banyak hal yang saya nggak tahu, banyak resiko krisis bandar dan lain-lain yang susah dihandle sama saya. Susah juga dianalisa. Kalau tiba-tiba bandarnya murka lagi kan, broker summary nggak menunjukkan murka bandar sebelum murkanya benar-benar muncul. Jadi kalau muncul bisa cepat kabur, yes gitu. Tapi kan saya nggak tahu murkanya kapan dan sebesar apa. Jadi itu yang saya lakukan. Menurut saya ini waktunya mengupgrade diri, waktunya baca, mau ikut seminar ikut kayak gitu. Untuk tahu Anda seperti apa. Kalau memang di sini kan keputusannya dia nggak mau masuk kripto. Karena kembali lagi, yang fokus saya ngelihat semua orang yang sukses yang saya tahu adalah fokus di satu lini. Lininya boleh beda semua, tapi mereka fokus, bukan cuma loncat-loncat. Itu sih masukan saya. Ini waktunya Anda belajar, mau belajar apa terserah Anda, waktunya riset dan yang lain. Saya pribadi, saya istilahnya lebih sibuk dan lebih happy dari biasa meskipun market lesu mungkin kayak gitu, dan yang daftar seminar pun lesu, cuman saya lebih happy, lebih excited karena saya belajar banyak sekarang. Saya mempersiapkan untuk masa bulan Juli. Bahkan jujur saya nggak sabar ke bulan Juli kalau saya pribadi ya. Pengen cepetan dimulai, pengen cepetan dicek dan lain-lain. Walaupun secara timeline sih memang banyak yang harus dikerjain, cuman saya ada sisi nggak sabar masuk situ karena nunggu gini nggak enak kayak gitu. Tahu hal buruk akan terjadi, cuma hal buruknya nanti bulan Juli gitu kan gak enak. Cepetan aja deh kayak gitu. Karena menurut saya ya ada tantangan yang menarik lah yang belum pernah saya ketemukan sebelumnya. Lanjut. Saya adalah seorang investor dan fundamentalis, sudah invest di saham sejak tahun 2005. Wah, berarti senior saya. Menurut podcast Anda, mendengar podcast Anda, saya disadarkan kalau memang analisa fundamental sudah obsolete dan tidak relevan lagi dengan stock market 2.0. Setuju? Namun menurut saya Bandar sudah membuat blunder besar dengan memutuskan hubungan saham dengan kondisi perusahaan dan sektor real. Karena menurut saya dengan Bandar terang-terangan mempermainkan harga saham tanpa mengikuti kondisi sektor real, Bandar telah merusak image saham sebagai instrumen investasi jangka panjang. Karena toh ujung-ujungnya semua balik lagi ke Bandar mah bebas. Dan menurut saya kalau tujuan akhirnya adalah mengundang sebanyak mungkin orang memasukkan uang ke bursa saham, era value investing lebih menjual daripada era busuk investing.
Sekarang bandar saham terkena batunya ketika bandar kripto menggorengnya lebih hot, para investor atau trader langsung pindah karena retail melihat saham dan kripto sudah tidak ada bedanya lagi karena sama-sama diatur bandar dan fundamental perusahaan sudah tidak ada gunanya lagi. Boleh minta pandangannya tentang pemikiran ini? Bagus pertanyaannya. Ini terakhir aja sih, udah 44 menit. Ini jadi pertanyaan terakhir aja, nanti pertanyaan yang belum terjawab bisa saya masukkan ke pertanyaan lain. Menarik sih pertanyaannya, bisa saya bilang menarik. Gimana ya saya jawabnya? Di atas ini saya setuju, analisa fundamental sudah obsolete sebagian besar, walaupun ada yang masih bisa dipakai gitu. Busuk investing pun bisa masuk dalam teori fundamental sebenarnya. Itu saya setuju di situ. Kalau minta pendapat saya tentang statement ini, tentang blunder besar bandar. Saya ini dulu. Saya juga setuju kalau sebenarnya value investing itu lebih memberikan prospek baik buat bursa saham daripada busuk investing. Itu saya setuju. Jadi kalau ditanya saya lebih happy kalau value investing masih jalan sekarang daripada harus realita busuk investing. Karena bagaimanapun mengajak orang invest di saham, orang awam invest di saham, menggunakan uang tabungannya, menjual mobilnya untuk dibeliin saham, itu lebih mudah mengajak mereka dengan bilang, lihat nih saham BBRI, saham BBCA naik terus harganya. Daripada saya bilang, lihat nih Bang Aladin digoreng-goreng gitu kan. Bang Aladin digoreng-goreng. Terus ditanya, emang Bang Aladin itu apa? Nggak tahu. Sebelumnya Bangnet. Emang Bangnet itu apa? Nggak tahu juga. Ini baru rencana kok. Itu kan lebih susah kan? Karena kita lagi ngomong orang awam nih. Yang belum melihat langsung oseng-osengnya, goreng-gorengnya, dan lain-lain. Jadi saya setuju, era value investing itu memberikan fondasi yang lebih kuat bursa saham daripada busuk investing. Tapi siapalah kita? Apa artinya persetujuan kita kalau bandar memilih merubah jadi era busuk investing? Kalau saya bilang boleh balik lagi, kalau ditanya mau balik lagi atau enggak, saya prefer balik lagi. Karena kalau retailnya takut, dan ya seperti dibilang tadi yang statement yang bagus banget mengatakan, karena ujungnya bursa saham cuma goreng-goreng, ketika ada ujungnya kan cuma makan gorengan, gak ada makanan sehat gitu loh. Ketika ada gorengan yang wanginya lebih ini gitu kan, wanginya lebih menarik, atau misalnya plastiknya lebih banyak gitu kan, plastiknya lebih banyak, lebih renyah kayak gitu, orang jadi langsung pindah karena nggak ada unsur makanan sehatnya nih, sama-sama busuk bahan bakunya kayak gitu. Dan itu efek negatifnya. Saya juga setuju. Jadi saya bilang, jadi banyak orang yang bilang saya membenci value investor. Enggak, saya prihatin dengan nasib mereka. Kayak gitu. Saya sih berharap kalau bisa jalan lagi. Cuma kan saya nggak bisa main harapan terus kalau realitanya berbeda. Semakin hari semakin berbeda kan. Saya nggak bisa terus bahas-bahas saham tidur, bank-bank besar yang udah tidur. Tapi ini bank beneran kok. Jangan dilihat bank busuk. Toh bank busuk yang terbang kan. Sementara bank beneran pada turun kayak gitu. Kan nggak bisa kan. Jadi saya harus namanya komentator saham dan edukasi yang lihat realita, yang belajar, yang riset. Bukan edukator yang ngelihat buku yang ditulis 30 tahun yang lalu. Saya nggak mau jadi edukator seperti itu. Itu bukan tujuan saya. Tujuan saya makanya diupdate tiap minggu juga biar Anda mengupdate knowledge Anda dengan realita yang sangat cepat berubah sekarang. Kayak gitu. Itu hal lain. Hal lain kayak gitu. Jadi apakah saya setuju bahwa ada efek negatif dari era busuk investing dan bandar yang memutus hubungannya, saya setuju, dan itu terekspos ketika kripto digoreng lebih heboh. Tapi karena saya percaya gorengan itu akan suatu hari akan berakhir, akan dibanting, uang retail akan diambil oleh bandar-bandar kripto, masing-masing kripto bisa pindah lagi ke saham. Itu satu. Cuma kalau saya tanya apakah itu blunder,
Misalnya kalau saya bandar, apakah saya nyesal memutuskan hubungan antara harga saham dengan ini, harga saham dengan kondisi sektorial? Menurut saya bandar nggak punya banyak pilihan. Itu mungkin tepatnya. Saya rasa bandar nggak punya banyak pilihan untuk switching. Apa? Karena ujungnya kan resesi dunia itu tiba-tiba. Saya percaya bandar pun nggak bisa siap-siap untuk resesi dunia. Banjir likuiditas, banjir orang yang bingung uangnya mau diapain, itu pun tiba-tiba. Nggak pernah ada dalam skenario ekonom manapun ada pandemik seperti ini, semua orang harus di rumah aja seperti ini, dan semua orang bingung mau uangnya dimasukin kemana. Dan salahkah ketika bandar saham melihat itu sebagai opportunity? Ya udah, ini waktunya kita tampil, ini waktunya kita buat saham kita goreng-goreng segila mungkin supaya uang masuk semakin digoreng. Itu kan realitanya. Jadi mereka melihat opportunity yang besar. Karena kalau mereka pakai mindset masa lalu, tunggu ekonomi pulih dulu, tunggu perusahaan cuannya gede dulu, tunggu dividennya besar dulu, pakai mindset jadul yang ditulis di buku-buku di perpustakaan kampus itu, apa ada jaminan bandar kripto nggak menyerap semua duit itu jauh sebelum pandemik ini sampai seperti sekarang? Ini bandar kuno nih, masih pakai teori value investor, payah banget. Bandar kripto langsung ngegoreng-goreng. Toh orang tetap butuh menyairkan uangnya kan. Toh orang butuh tetap cari income ketika dia harus di rumah aja, ketika bisnis sepi dan lain-lain. Kebutuhan itu tetap ada. Kripto nggak ada fundamentalnya, siapa juga yang peduli, karena gue harus cari solusi buat meningkatkan uang gue. Orang akan masuk kripto bahkan sebelum masuk ke saham. Kalau mereka melakukan itu jelas blunder kan. Karena ekonomi nggak bisa diapa-apain, perusahaan rugi nggak bisa diapa-apain, perusahaan tutup nggak bisa diapa-apain, itu nggak bisa diapa-apain sama bandar. Tapi harga saham yang dalam kendali mereka bisa mereka apa-apain. Kalau mereka harus nunggu ekonomi pulih dulu, resesi berhenti dulu, berarti belum ngapa-ngapain mereka kan. Dari bulan Maret sampai hari ini, mungkin uangnya udah di kripto semua. Jadi menurut saya ini hanya siklus aja, ada waktu ini lagi hot, hanya siklus biasa aja. Saya nggak bisa ngomong itu blunder, tapi memang saya setuju kalau fokusnya fondasi atau masa depan cerah dan lain-lain, value investing itu lebih menjual dari busuk investing. Tapi itu kita lagi ngomong kondisi semuanya ideal. Sekarang itu semua jauh dari ideal, makanya begitu banyak perubahan di market. Jadi itu pandangan saya sih tentang ini, cuma menarik banget pertanyaannya ini. Menarik banget, saya nggak ada namanya. Menarik banget pertanyaannya. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Silakan kalau Anda yang punya komentar, punya pertanyaan dan lain-lain, masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga like pertanyaan-pertanyaan yang Anda suka, pengen saya bahas supaya bisa saya bahas di di podcast selanjutnya. Oke, sehat selalu. Saya Arga dari Creative Trader. Sampai jumpa di lain kesempatan.